Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Intan Panini dari kelas 5 Ekonomi Syariah B. Dalam video singkat kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi di negara Korea Selatan. Seperti yang kita lihat saat ini, Korea Selatan merupakan negara yang maju. Namun, siapa sangka pada awal tahun berdirinya negara Korea, mereka merupakan negara miskin. Hal ini dikarenakan bentang alam Korea yang didominasi oleh pegunungan. Selain itu, setelah Perang Korea, Korea Selatan tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia selama lebih dari satu dekade. Pada tahun 1960, produk domestik negara Korea sekitar $79. Hingga tahun 1961, Korea Selatan menerima sumbangan sebesar $3.100 juta dari Amerika Serikat. Namun, sejak Park Chung-hee mengambil alih jabatan Presiden Korea Selatan dengan cara kudeta, saat itu juga Korea Selatan memiliki harapan untuk menjadikan perekonomian mereka lebih dari sebelumnya. Produk domestik bruto nyata Korea Selatan meningkat rata-rata lebih dari 8% per tahun, dari 2,7 miliar pada tahun 1962 menjadi 230 miliar US dollar pada tahun 1989, melampaui angka triliun dolar pada tahun 2006. PDB normal per kapita tumbuh dari 103,88 dolar pada tahun 1962 menjadi 5.438,24 dolar pada tahun 1989, mencapai 20.000 dolar pada tahun 2006. Sektor manufaktur tumbuh dari 14,3% dari GNP pada tahun 1962 menjadi 30,3% pada tahun 1987. Volume perdagangan komoditas meningkat dari 480 juta US dollar pada tahun 1962 menjadi proyeksi sebesar 127,9 miliar US dollar pada tahun 1990. Rasio tabungan domestik terhadap GNP tumbuh dari 3,3% pada tahun 1962 menjadi 35,8% pada tahun 1989. Pada tahun 1965, tingkat pertumbuhan Korea Selatan pertama kali melebihi tingkat pertumbuhan Korea Utara di sebagian besar kawasan industri, meskipun GNP per kapita Korea Selatan masih lebih rendah. Selama paruh pertama tahun 1990-an, ekonomi Korea Selatan melanjutkan pertumbuhan yang stabil dan kuat, baik dalam konsumsi swasta maupun PDB. Banyak hal berubah dengan cepat pada tahun 1997 dengan krisis keuangan Asia. Setelah beberapa mata uang Asia lainnya diserang oleh spekulan, won Korea mulai terdepresiasi besar-besaran pada Oktober 1997. Masalah ini diperburuk oleh masalah kredit macet di banyak bank dagang Korea. Pada Desember 1997, IMF telah menyetujui pinjaman sebesar 21 miliar US dollar yang akan menjadi bagian dari rencana bailout sebesar 58,4 miliar US dollar. Pada tahun 1998, pemerintah telah menutup sepertiga dari bank dagang Korea. Sepanjang tahun 1998, ekonomi Korea akan terus menyusut setiap triwulan dengan rata-rata minus 6,65%. Pada kuartal pertama tahun 1999, pertumbuhan PDB telah meningkat menjadi 5,4%, dan pertumbuhan yang kuat setelah itu dikombinasikan dengan tekanan deflasi pada mata uang, menyebabkan pertumbuhan tahunan sebesar 10,5%. Pada bulan Desember 1999, Presiden Kim Dae-jung menyatakan bahwa krisis mata uang telah berakhir. Setelah bangkit kembali dari krisis pada akhir tahun 90-an, ekonomi Korea Selatan melanjutkan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2000 dengan pertumbuhan PDB sebesar 9,08%. Namun, ekonomi Korea Selatan dipengaruhi oleh serangan 11 September, ekonomi global yang melambat, ekspor yang turun, dan persepsi bahwa reformasi perusahaan dan keuangan telah terhenti, menyebabkan pertumbuhan turun kembali ke 3,8% pada tahun 2001. Dipimpin oleh industri dan konstruksi, pertumbuhan pada tahun 2002 adalah sekitar 5,8%, meskipun pertumbuhan global yang lemah.
Pertumbuhan melambat lagi pada tahun 2003, tetapi produksi meningkat 5% pada tahun 2006 karena permintaan yang populer untuk produk ekspor utama seperti telepon seluler. Terlepas dari krisis keuangan global, ekonomi Korea Selatan dibantu oleh langkah-langkah stimulus yang tepat waktu dan konsumsi domestik yang kuat dari produk-produk yang mengkompensasi penurunan ekspor. Hal ini mampu menghindari resesi tidak seperti kebanyakan ekonomi industri yang lainnya. Mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif untuk dua krisis selama bertahun-tahun, menjadikan Korea sebagai negara industri yang maju dan menjadi percontohan untuk negara-negara lain. Demikian video singkat dari saya tentang pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.